Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam serial video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu radioaktivitas. Masih dalam tema fisika inti, karakteristik inti atom. Kita mulai dari secara singkat radioaktivitas dulu. Jadi pada tahun sekitar 1895, fisikawan Prancis Henri Becquerel secara tidak sengaja mendapati sebuah garis pada plat potret hasil cucian film yang tertutup kain hitam dan garam uranium setelah disimpan pada laci meja laboratoriumnya. Ini sosok Henri Becquerel dari sumber Wikipedia. Yang kedua adalah pasangan Marie dan Pierre Curie menemukan bahwa radioaktivitas juga terjadi pada unsur-unsur polonium dan radium. Berikut gambar profilnya. Nah, dari sejarah itu kita lanjut ke definisi secara spesifik, yaitu radioaktivitas adalah peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menimbulkan radiasi. Unsurnya biasa disebut unsur radioaktif. Berikutnya adalah pancaran sinar radioaktif. Unsur radioaktif merupakan unsur-unsur berat. Nomor atomnya lebih dari 83 atau Z, sehingga mereka tidak stabil. Unsur-unsur ini akan memancarkan radiasi dan berubah menjadi unsur yang lebih stabil dengan nomor atom 83 atau lebih kecil. Menurut hasil pengamatan, radiasi yang dipancarkan oleh unsur-unsur radioaktif ada 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Berikutnya adalah karakteristik dari sinar-sinar tersebut. Para fisikawan telah banyak melakukan penelitian untuk menemukan sifat alamiah ketiga sinar ini, diantaranya melewatkan sinar ini dalam medan magnetik. Untuk merangkum karakteristik ketiga sinar ini, maka akan ditampilkan dalam tabel berikut. Yang pertama, kondisi atau keadaan. Untuk sinar alfa itu setara dengan inti atom helium, yaitu 2 proton dan 2 neutron. Sementara untuk yang sinar beta itu seperti elektron yang bergerak dengan cepat, dan yang sinar gamma itu adalah radiasi elektromagnetik dengan frekuensi terbesar. Untuk muatan, alfa itu positif 2 elektron, sementara sinar beta itu negatif elektron. Sinar gamma tidak bermuatan. Massa untuk sinar alfa itu setara dengan 4 kali massa proton, sementara untuk sinar beta itu setara dengan 1 kali massa elektron, sementara sinar gamma itu tidak bermassa. Berikutnya adalah daya ionisasi. Daya ionisasi adalah kemampuan suatu sinar tersebut untuk mempengaruhi atom lain. Untuk sinar alfa, beta, dan gamma ini berturut-turut dari kuat, lemah, dan sangat lemah. Jadi yang paling kuat ionisasinya adalah sinar alfa. Kemudian untuk daya tembus itu dari alfa, beta ke gamma itu semakin besar. Jadi paling besar itu dimiliki oleh sinar gamma. Kemudian pengaruh medan listrik dan medan magnet. Untuk sinar alfa itu kecil, untuk sinar beta itu besar, sementara gamma itu tidak ada pengaruhnya. Kemudian untuk kecepatan, alfa itu setara antara 0,05 sampai 0,07 kecepatan cahaya. Untuk sinar beta itu antara 0,3 sampai 0,9 kecepatan cahaya, dan untuk sinar gamma ini setara dengan kecepatan
cahaya. Yang terakhir adalah radioaktivitas alam. Bahan-bahan radioaktif di alam senantiasa meluruh dan memancarkan berbagai sinar radioaktif. Inti dari bahan radioaktif ini akan meluruh sampai mencapai inti yang lebih stabil. Nah, di berbagai sumber itu ada 4 deret radioaktif alamiah. Yang pertama deret thorium, kira-kira seperti ini perjalanan thoriumnya. Jadi dari thorium jadi aktinium, radium, francium, radon, astatin, polonium, bismut, lead sampai ke thallium yang terakhir. Deret alamiah kedua adalah deret neptunium. Dari neptunium, uranium, protactinium sampai ke thallium. Yang ketiga adalah deret uranium. Dari uranium, protactinium, thorium sampai ke merkuri. Yang terakhir adalah deret aktinium. Dari uranium, kemudian protactinium, thorium, aktinium sampai ke thallium. Nah, demikianlah untuk serial video pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum like, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.